Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini yaitu awal kehidupan manusia di Indonesia. Adakah di antara kalian yang tahu bagaimana cara mengenali kehidupan pada masa praaksara? Samakah kehidupan pada masa praaksara dengan kehidupan modern? Kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan berakhirnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kalian jawab jika kalian simak lebih lanjut urian berikut ini. Zaman praaksara berlangsung sangat lama, yaitu sejak manusia belum mengenal tulisan sampai manusia mulai mengenal tulisan. Zaman manusia mengenal dan menggunakan tulisan disebut zaman aksara atau zaman sejarah. Zaman praaksara di Indonesia berlangsung sampai abad ke-3 Masehi. Jadi pada abad ke-4 Masehi manusia Indonesia baru mengenal tulisan. Hal ini dapat diketahui dari batu bertulis yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Jika kalian ingin mengetahui seperti apa gambaran kehidupan pada masa praaksara, kalian dapat langsung berkunjung ke sebuah museum purbakala, contohnya Museum Sangiran, Museum Trinil, Museum Wajak, dan lain-lain. Pembagian masa praaksara. Masa Arkazeikum berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Bumi masih seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan. Masa Paleozoikum berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun lalu. Suhu bumi masih belum stabil, namun curah hujan cukup tinggi dan terdapat makhluk bersel satu. Masa Mesozoikum berlangsung sekitar 245 sampai 650 juta tahun yang lalu. Suhu bumi sudah semakin stabil dan bermunculan hewan raksasa atau dinosaurus. Masa Pleistosen berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu. Masa ini terbagi menjadi dua, yakni masa glasial dan interglasial. Sedangkan masa Holosen muncul pulau-pulau baru termasuk pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembang kehidupan manusia purba. Berikut ini adalah ilustrasi tahap-tahap evolusi manusia berdasarkan teori Darwin. Sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup ini tidak lepas dari adanya tenaga endogen, tenaga eksogen, perubahan iklim, dan letusan gunung api. Tenaga endogen ini adalah tenaga dari dalam bumi yang bersifat membangun. Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Lombok, serta Palung Jawa atau Sunda. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3, yaitu atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin, air, yaitu perubahan aliran air, siraman hujan, hembasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Yang ketiga adalah organisme, yaitu berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 6-70 meter di bawah permukaan laut. Pada kala Pleistosen, bagian barat kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara, sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia. Daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara kemudian disebut paparan Sunda. Sedangkan di wilayah timur, daratan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia disebut paparan Sahul.
Keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api, lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Persebaran nenek moyang Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia terdapat beberapa teori, yaitu ada teori out of Afrika, teori out of Taiwan, dan teori out of Yunan. Tetapi para ilmuwan beranggapan teori out of Yunan lah yang mendekati dengan bukti-bukti atau sejarah-sejarah yang ada. Manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri sungai Mekong menyebar hingga ke Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia. Negrito mendiami di sebagian besar daerah Papua dan pedalaman Riau, suku Siak atau Sakai. Proto Melayu ini merupakan nenek moyang suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Kemudian ada Dutro Melayu, suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Manusia purba di Indonesia. Manusia purba tertua di dunia muncul pertama kali di Afrika dari jenis Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 4 juta tahun lalu. Manusia purba di Indonesia ada Meganthropus paleojapanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo. Fosil Meganthropus paleojapanicus ditemukan oleh Ghr von Koningswald pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Meganthropus paleojapanicus berarti manusia raksasa dari Jawa. Hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus dengan ciri-ciri tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan tumbuhan. Meganthropus adalah nama yang umum untuk fosil-fosil geraham dan tengkorak berukuran besar yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Namun kini nama genus Meganthropus dipandang keliru. Para ahli kini menyebut dengan Homo erectus paleojapanicus karena dipandang masih memiliki hubungan dengan Homo erectus. Fosil Pithecanthropus erectus pertama kali ditemukan oleh Dubois pada 1891 sampai 1892 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus. Ciri-cirinya volume otaknya sekitar 900 cc, tengkoraknya pendek tetapi memanjang ke belakang, tulang kening sangat menonjol, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm dan telah berjalan tegak. Berciri-ciri tinggi badan sekitar 170 cm, volume otak 1550 cc sampai 1650 cc, bermuka lebar dan berhidung lebar namun rata, rahang bawah dan gigi berukuran besar. Temuan fosil manusia modern awal yang paling tua di Indonesia adalah Homo wajakensis, manusia wajak. Fosil tengkorak manusia wajak ditemukan pertama kali oleh Van Riethouten di Campur Darat, Jawa Timur tahun 1889. Berikut ini adalah liang gua tempat ditemukan fosil Homo floresiensis. Demikian tadi materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada materi corak kehidupan masa praaksara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.